Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 137 ayat 1 demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Saudara-saudara sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur ratapan yang ditulis untuk menggambarkan pergumulan umat Allah yang berada di Babel sebagai tawanan perang. Yerusalem dan Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya sudah dihancurkan rata dengan tanah. Akibatnya mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban penebus dosa. Dan itu berarti tidak ada pengampunan dosa bagi mereka. Duka cita mereka semakin terasa menggigit ketika orang-orang yang telah membawa mereka ke dalam pembuangan itu menyuruh mereka menyanyikan lagu sukacita tentang Sion. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Amsal 25 ayat 20 berkata, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Maka bisa dimaklumi jikalau di ayat-ayat berikutnya pemazmur seolah-olah menginginkan kecelakaan musuh-musuh bangsanya. Itu adalah ungkapan yang jujur dari hati yang gundah gulana. Sebuah ungkapan yang jujur asal bukan merupakan suatu pemberontakan kepada Tuhan, justru diperlukan agar hati kita dibebaskan dari semua penghalang untuk melihat kemuliaan Allah. Akhirnya, mereka menjadi sadar bahwa semua itu terjadi akibat dari dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan. Jadi tidak ada jalan lain kecuali bertobat dan menerima semuanya sebagai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu. Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita menurut kehendak Allah adalah duka cita karena sadar telah mendukakan hati Tuhan, lalu bertobat dan menerima segala konsekuensinya sambil terus mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sebaliknya, duka cita yang dari dunia adalah duka cita karena takut dihukum dan berlarut-larut di dalam penyesalan tanpa pertobatan. Akibatnya binasa di dalam dosa. Saudara, memang tidak semua hal buruk terjadi akibat dosa yang telah kita perbuat. Terkadang kita sudah hidup benar, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi sebagai ujian untuk memurnikan kita. Namun apapun penyebabnya, jika hal tersebut membuat kita berduka, mari kita menghadapinya dengan duka cita menurut kehendak Allah. Bukan duka cita yang dari dunia ini. Jika kita bersikap benar, maka masalah apapun akan menjadi momen penting untuk mengalami kehadiran Allah yang memurnikan iman kita. Jadi, mengapa tidak segera menyerahkan diri kepada Tuhan dan menantikan Dia? Amin.